kasih, Malin. Kamu selalu ngasih saya yang terbaik. Dan saya sebelumnya tidak pernah menduga-duga, Malin. Kamu hebat. Yang jelas sekarang saya senang sekali. Terutama Jin. Dia bisa mendapatkan suami yang pintar semacam kamu. Dan dia juga senang bisa melanjutkan karirnya sebagai desainer. Terima kasih, Malin. Sebentar, Pak. Halo. Kenapa, Man? Kubruk. Di mana lo sekarang? Ya udah, gue kesana. Ada apa, Malin? Saya harus segera ke klinik, Pak. Ada masalah? Iya, Burman nggak bisa handle, jadi mesti saya yang kesana. Saya permisi, Pak. Oh, iya. Denny, Kamu gak kenal siapa perempuan itu? Kami sudah menemukan identitasnya, dan dia bernama Helen. Helen. Iya, Saya nggak pernah dengar nama itu, Den. Gimana keadaan dia sekarang? Mungkin dia bisa kasih informasi mengenai kasus ini. udah terlambat, Tika. Dia sudah meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Ya Allah, Kamu beruntung karena mereka belum sempat ngelukain kamu. untung di situ ada kamu, Den. Seharusnya saya bertindak lebih cepat. Tapi saya nggak bisa ngeledah rumah itu. Karena saya nggak punya surat izin dan alasan yang kuat. Saya nggak bisa ngawasin. Dan ketika perempuan itu datang, saya curiga. Lalu saya masuk ke halaman rumahnya dan saya melihat semua kejadian itu dari jendela. Sekarang lebih baik kamu pulang ke rumah. Kamu sudah nggak punya lagi tempat persembunyian. Bi, yang Bibi kasih saya kemarin nomornya Mbak Jenny salah kali, Bi. Ah, masa sih? Coba lihat nomor teleponnya. Ini kagak salah. Ini nomor HP-nya Non Jenny. Tapi kok
kagak diangkat ya, Bi? Nggak tahu saya, mungkin dia lagi sibuk sampai nggak sempat ngangkat telepon. Kamu tahu nggak? Non Jenny itu mau kawin, jadi dia sibuk. Minggir dulu ya. Majikan saya mau pulang. Majikan saya pulang. Siapa, Bi? Itu Pak, namanya Arif. Dia sering datang ke sini nanyain Non Jenny. Arif. Ya udah, tutup pagar. Kamu kenal sama orang itu? Dia mengaku namanya Arif. Arif. Saya ingat sekarang. Nama anak yang mencari Malin itu juga namanya Arif. Tapi dari mana Arif kenal sama Jenny? Lin! Hey! Apa-apaan lu? Apa-apaan? Ngapain lu pakai track nama gue tadi? Kamu semua orang tahu kalau gue lagi di sini lagi nungguin lu. Sorry. Gue lupa. Kalau lu sekarang udah banyak yang kenalin. Pakai otak lu lain kali makanya. Iya. Maaf. Gue tahu lu lagi emosi sekarang. Gue cuma ada cash segitu malam ini. Lo cepet-cepet gunain sebaik-baiknya. Lo pergi dari sini. Kabur yang jauh. Ngerti? Gue tahu kalau lu kecewa sama gue. Gue tahu kalau lu marah sama gue, Lin. Tapi ini kan bukan cuma salah gue doang. Ini semua karena polisi itu. Polisi? Iya, ada polisi namanya Denny. Nggak tahu kenapa dia selalu ngalasin rumah lo. Denny, gue tahu teman polisi. Setan. Lu kan dulu pernah bilang sama gue bakal jadi asisten lo kan. Kenapa sekarang lu nyuruh gue pergi jauh-jauh? Sini, lu denger gue baik-baik sekarang. Ini untuk keselamatan lu juga, Man. Lu tau gak semua polisi sekarang ngincer lu? Lu tuh baru aja bunuh 2 orang, Man. 2 perempuan. Lu tau gak hukuman buat membunuh apa? Gue ngerti maksud lo, Lin. Tapi ini berarti hilang semua impian gue. Itu salah lu sendiri, Man. Tapi lu gak bakal kelaparan. Gue cuma minta lu pergi dulu untuk sementara. Sampai kasus ini reda. Ngerti gak lo? Tapi semua kebutuhan lu tetap lu dapetin. Maksud lo? Lu tetap dapat gaji bulanan dari gue. Dan lu masih bisa bantuin gue juga. Makasih, Lin. Gue gak nyangka lu masih perhatian sama gue. Walaupun gue udah sering ngecewain lo. Ya udah lu pergi sekarang. Oke. Thank you. Dasar goblok. Sekarang saya bakal berurusan sama polisi karena kejadian itu terjadi di rumah saya. Mana sih Cinderella? Cebong juga kemana tuh? Ada job lagi nih buat kita. Tuh, lu lihat tuh. Oke. Rip, lo boleh gunain nama gue. Tapi kalau dapet jatah, bagian gue jangan lupa. Sip, beres. Jalan. Rasain. Orang kayak si Suhir emang perlu dikasih pelajaran tuh. Adik ipar tuh loh, datang. Weh, cebong. Bob, situ mana Cinderella? Ya, lu kayak kagak tahu empau gua aja. Dia sibuk lagi jalan sama Bang Sarip. Sama Sarap, hah? Ntar lu ikut Sarap lo. Kapan giliran gua? Lu juga pakai ngebohongin. Kemarin gua tungguin di warung, sampai warung tutup lu kagak nongol-nongol. Gue juga udah usaha. Tapi kalau empaunya kagak mau gimana? Masa gue mesti nyeret-nyeret dia?
Emang dia kambing apa? Ah, lebih dari kambing, kebo dia. Lu juga ngegombal mulu. Pantes lu gembel. Tapi nih, ntar malam gue usaha lagi nih. Gua mau paksa supaya Mpok Ati mau ketemu sama lu. Iya. Tapi ada tapinya. Lu mesti ngasih gua uang muka. Jangan muka gua dipoles pakai duit. Oh, uang muka. Uangnya buat apaan? Aduh. Ya buat Mpok Ati lah biar dia mau. Iya ya. Ada kecebong pinter ya. Pikir dong pikir. Nih, selembar dulu. Berarti kurang 30 ya. Janji lu 50 kan? Oh iya. Iya, pinteran lu ya. Iya. Iya nah. Sono buruan, sendiri lah. Tungguin. Thank you. Iya. Thank you Ateng dong ayu. Dasar lo, Rip. Jadi lo minta duit sama si Suhir buat beliin gua kembang? Iya. Bilang aja. Bang Suhir, beliin Mpok Ati bunga. Pasti dia suka. Karena wanita itu rata-rata suka sama lelaki yang romantis. Nah, karena bunga itu lambang dari cinta. Panjul, anak kecil ngerti apa sih soal cinta? Semua orang juga tahu kalau kembang itu lambang dari cinta. Gue itu udah gak mempan namanya kembang, apalagi cinta. Yang gue perlu tuh sekarang duit. Cinta itu buat gue itu kayak barang dagangan, bisa dijual beliin, tahu nggak lu? Siapa yang bilang itu, Tik? Ibu. Dengar, cinta sejati itu tidak bisa dibeli pakai uang. Ibu, saya sih udah gak percaya sama laki-laki. Hidup saya udah jelebur. Ibu lupa apa dulu? Tapi yang kamu lakukan dulu itu kan salah, Tik. Emangnya apa yang dilakukan sama Mpok Ati sih, Bu? Kecil ikut-ikut aja. Diem. Yang penting kamu harus selalu ingat, Allah itu menciptakan manusia dengan jodohnya masing-masing. Insya Allah suatu hari nanti kamu dipertemukan dengan jodoh kamu. Jodoh? Jangan-jangan jodohnya Mpok Ati Bang Suhir. Bang Suhir itu siapa? Bang Suhir itu... Diem lu. Sana, cuci kaki. Siapa Suhir itu, Tik? Bukan siapa-siapa, Bu. Cuman preman kampung yang suka ngejailin Ati. Ati mandi dulu ya, gerah. Tidak biasanya Ati bersikap begitu. Biasanya dia selalu terbuka. Jangan-jangan dia sedang jatuh cinta. Mana ya Denny? Belum pulang. Ibu. Ternyata bukan hanya Ati yang gelisah. Tapi kamu juga gelisah menunggu Nak Denny pulang ya? Iya, biasanya kan sebelum maghrib dia udah pulang, Bu. Li, Ibu boleh bertanya sesuatu? Sebetulnya hubungan kamu dengan Nak Denny itu seperti apa sih? Li, kalau ternyata antara kamu dan Nak Denny itu Ibu ikhlas kok. Saya memang mencintai Denny, Bu. Karena ia selalu ngertiin saya dan telah banyak menolong saya. Tapi jujur, saya belum bisa melupakan Malin. Artinya kamu masih... Mungkin ini yang namanya cinta sejati ya, Bu. Walaupun saya tidak bisa memiliki Malin, tapi ia tetap ada di hati saya. Entah sampai kapan. Percayalah, Li, orang sabar itu disayang Allah. Insya Allah semua doa dan permohonan kamu dikabulkan. Yang penting kamu harus tetap sabar, tabah, dan tawakal.
ngelupain semua rencana kamu untuk melibatkan Lily, Tika. Apa? Kamu bilang kamu akan meyakinkan Lily, Den. Den, kurang bukti apa lagi? Pembunuhan ini terjadi dalam rumah Malin. Malin pasti terlibat. Saya yakin, dalang dari semua ini adalah Malin. Orang sejahat itu udah bisa dibiarkan begitu saja, Den. Kamu harus kasih pengertian dengan Lily. Hari ini korban adalah saya dan perempuan itu. Besok-besok pasti Lily akan jadi korban juga. Cukup, Tika. Lily nggak akan mau membantu kamu. Lily nggak mau ngelukain Malin. Kamu ngerti maksud saya? Lily masih mencintai Malin. Cinta? Setelah dilupakan, ditinggalkan dan dihianati begitu? Mana mungkin? Saya juga nggak ngerti kenapa. Lily nggak pernah berhenti mencintai Malin. Berarti benar kata pepatah, bahwa cinta tidak selalu memiliki. Lily tetap mencintai Malin, walaupun dia tahu kalau dia tidak bisa memiliki Malin. Kamu mencintai Lily. Setiap kali dia sebut nama Malin, hati saya sakit. Itu artinya kamu harus bantu saya, Den. Bantu saya menangkap Malin. Kalau Malin sudah tidak ada, berarti Lily tidak akan mengharapkan Malin lagi. Dan kamu bisa memiliki Lily. Halo? Halo, Jen. Katanya kamu cuma 1-2 hari di Jakarta. Iya, tapi Burman tiba-tiba ngundurin diri, Jen. Apa? Burman mengundurkan diri. Apa alasannya, Lin? Alasan pribadi. Dia mesti bantu orang tuanya di perkebunan di Sumatera. Kamu udah baca berita di koran? Belum. Emang ada berita apa, Lin? Rumah saya kemalingan, Jen. Apa? Kemalingan? Iya. Itu alasan lain kenapa saya tinggal lebih lama di Jakarta. Jadi saya harus ngurus sama polisi dulu. Makanya saya juga bilang lebih baik rumah ini secepatnya dijual lah. Nggak baik kalau ditinggal lama kosong. Aduh, Lin, kok ada-ada aja sih? Kita kan sedang menyiapkan pernikahan. Tahu-tahu kamu dapat musibah. Jen, musibah apapun nggak akan bisa ngalangin pernikahan kita, Jen. Apapun yang terjadi, kita tetap ngelaksanain impian kita. Oke, sayang? Ya udah, ini udah malam. Kamu tidur, Gi. Besok pagi saya telepon. Oke, bye. Muah. Good night, sayang. Mereka yang ganggu saya harus dikasih pelajaran. Nggak ada jalan lain. Kartika dan polisi sialan itu harus disingkirkan selamanya. Den, jam berapa kamu pulang semalam? Jam 12. Ada apa sih, Den? Kok kamu pulangnya malam sekali? Saya khawatir, saya coba hubungi kamu, tapi... Nih, baca. Saya pergi dulu ya. Astagfirullahaladzim. Pembunuhan di rumah Malin. Ini uangnya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya Allah, kalau setiap hari saya dapat uang seperti ini, saya bisa menyekolahkan Arif. Besok saya pesen 2 kali lipat lagi. Ibu sanggup? Oh, insya Allah, Pak. Insya Allah saya sanggup. Terima kasih. Oh iya, ini titipan untuk hari ini, Pak. Ya Allah. Oh, jadi ibu ini yang membuat keripik balado itu? Pak Edi. Tumben pagi-pagi sudah nganter barang. Kenalkan Bu, Pak Edi, supplier yang nganter makanan ke warung saya. Edi. Saya Jainab, Pak. Kemarin itu saya sempat merasakan keripik buatan ibu. Kalau ibu mau, saya bisa jadi supplier ibu. Maksud Bapak, maaf. Maksudnya Bu, nanti dagangan ibu akan saya distribusikan ke toko-toko lain. Saya akan beli dagangan ibu dalam partai besar. Iya kan, Pak?
Bagaimana, Bu? Dilihat-lihat, si Suhir ganteng juga ya. Ganteng apaan? Bibirnya tebel banget kayak ampla. Yang penting kan dia punya duit banyak. Arif, Ibu senang sekali hari ini. Kalian bisa bantu Ibu kan? Bantu apaan, Bu? Ibu mendapatkan pesanan keripik singkong balado dalam jumlah yang banyak sekali. 300 bungkus. Apa? Nih. Ini surat pesanannya. Tuh. Jadi Ibu minta tolong kalian untuk bantu Ibu menyelesaikannya, ya. Nanti hasilnya Ibu bagi rata. Wah, selamat, Bu. Ibu bakal jadi juragan keripik singkong balado. Perasaan Ibu memang benar. Ternyata nama Malin membawa keberuntungan untuk dagangan Ibu. Yuk, ikut Ibu. Kemana, Bu? Ya ke pasar, Rif. Ibu kan harus belanja. Tapi, Bu, Arif lapar. Belum makan. Ati juga, Bu. Baru makan juga. Shh, kita makan dulu, lalu belanja. Ayo. Hai, Cinderella. Selamat pagi. Anak ini siapa? Wah, yang jelas bukan anak-anakan, Bu. Anak gede beneran. Oh iya, Bu. Iya, kenalin, Bu. Nama saya Mr. Suwir Birlong. Jangan cari muka lu. Udah, Ibu, yuk, kita cabut. Tunggu. Jadi ini Nasuhir yang selalu diceritakan Arif dan Ati. Oh iya, Bu. Saya yang dibilang ganteng, seksi, juga keren tuh, Bu. Lihat. Bu, udah, Bu. Jangan didengerin. Gua semir bibir lo mengkilat ntar lo. Ayo, Bu. Ibu permisi dulu ya. Iya deh, Bu. Bu, itut. Bu, itut. Bu. Selamat siang. Siang. Saya Denny dari Kapolres Mampang. Saya kemarin untuk minta keterangan dari Anda sebagai pemilik rumah tempat kejadian pembunuhan itu terjadi. Waktu kejadian saya lagi di luar kota. Saya nggak tahu apa-apa. Mungkin para pelaku manfaatin rumah saya yang kosong itu. Anda kenal dengan korban? Saya kenal salah satunya, Kartika. Menurut laporan saya, Kartika adalah mantan istri Anda sendiri. Benar. Dia mantan istri saya. Tapi bukan berarti saya terlibat dalam pembunuhan itu kan? Tentu saja tidak. Anda mengaku tidak mengetahui apa-apa. Sedangkan salah satu korban punya hubungan dengan Anda. Anda kenal dengan Burman. Dia bilang dia adalah asisten Anda yang Anda tugaskan untuk menjaga rumah Anda. Begini, Pak. Kasus ini udah saya serahkan kepada pengacara saya. Ini kartu namanya. Tugas Anda adalah menangkap para pelaku. Mereka bukan saja membunuh di rumah saya, tapi juga mengambil barang-barang saya. Maaf, saya banyak kerjaan lain. Oke. Kalau ada yang kurang, saya akan kemari lagi. Silahkan, tapi tolong jangan lupa bawa surat resmi untuk interogasi saya. Dia pikir karena dirinya polisi saya akan takut. Polisi goblok, mau sok jadi pahlawan. Cinderella, ngomong-ngomong Cinderella sama Cebong suka ngomongin Birlong ya? Di kepala lu. Waduh, nih, Bu. Sini, bantuin ya. Udah deh, gua juga bisa bawa begini aja. Segede-gedenya Cinderella kan juga wadon. Nih, lanang yang biar ngangkat. Kalau nggak gini aja, wadon yang belanja. Lanang yang ngangkat-ngangkat. Nah, nih Cinderella. Nih ciri-ciri calon suami yang setia. Mosok maco nih orang. Mesti gua kasih pelajaran biar kapok. Aduh. Wah, aduh.
Kenapa sih? Mirella kenapa? Kaki gue sakit lagi. Kakinya sakit. Aduh sakit, aduh. Lu? Tolong dong, aduh. Tolongin siapa ya? Bentar. Bo. Tolongin, Bo. Aduh. Tolongin si Mirella saya. Ibu, tolongin. Itu aja minta tolong. Ayo dong, Bu, tolongin. Ada yang mau nolongin juga. Gendong aja dah. Apa? Gendong, kaki gue gak bisa jalan nih. Gendong. Ya ilah. Suami setia juga kalau yang begini caranya minta cerai. Aduh, buruan dong, gendong nih sakit nih. Aduh. Sakit ya? Aduh, kasihan juga. Ya, hitung-hitung cobaan. Cinta berat amat ya. Ayo dah, naik dah. Ayo buruan, naik. Ayo dong, aduh, ayo dong. Bang Suhir itu orang yang baik ya, Rif? Jelas aja baik. Dia tuh naksir sama Mpok Ati. Siapa tahu dia itu memang jodohnya Mbak Ati. Iya sih, saya kira dia cuma iseng. Mana udah saya kerjain lagi, Bu. Minyak ikan banyak-banyak dong. Emangnya mau goreng tulang iga? Rif, kenapa tuh Bang Suhir? Hah? Bang Dede. Waduh. Kenapa nak Suhir? Oh ibu, ini Bu, kemarin angkat beras 5 karung. Jadi salah urat, Bu. Aduh. Salah urat? Kan, Bu. Habis, gayanya sok maco. Suruh gendong saya aja kagak kuat. Nggak apa-apa, sekali-sekali sok breaker jebol. Demi cinta. Waduh, saya tahu bener. Saya tahu lu, Cebong. Gimana? Ada perkembangan? Dan belum. Tapi kita sudah kirimkan sketsa wajah dari 2 tersangka. 2 tersangka? Iya. Kita kan nggak punya foto asli mereka dan identitas mereka juga belum terungkap, Dan. Jadi kita cuma bisa mengandalkan sketsa wajah berdasarkan keterangan korban Kartika. Coba saya lihat. Mereka lah yang menyiksa dan menyekap kami di sana, Den. Hanya 2 orang ini. Coba kamu ingat-ingat lagi. Ada nggak yang namanya Burman? Burman? Iya. Waktu saya ke sana, saya ketemu dengan seseorang. Dia mengaku namanya Burman. Dan dia adalah asistennya Malin yang disuruh untuk menjaga rumahnya Malin. Dan sketsa ini sama sekali nggak sama dengan wajahnya Burman. Hanya 2 orang ini yang ada di rumah itu, Den. Gak ada yang namanya Burman. Den, hari ini saya udah boleh pulang. Kamu mau antar saya pulang nggak? Tentu saja. Makasih ya, Den. Klien saya Pak Malin tetap punya itikat baik untuk menanggung semua biaya perawatan dan pengobatan Kartika. Walaupun secara hukum mereka sudah resmi bercerai. Terima kasih. Tapi saya tidak butuh bantuan klien Anda. Saya mampu kok membiayai pengobatan anak saya. Oke, kalau Ibu menolak tawaran itu, silakan tanda tangan ini. Loh, untuk apa saya tanda tangan segala? Saya kan tidak menerima bantuan itu. Sebagai bukti bahwa Ibu telah menolak tawaran klien saya. Dan juga saya butuh laporan kepada Pak Malin, klien saya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Mama. Maaf Bu, saya harus balik lagi ke kantor untuk mengurus kasus ini. Ya, makasih Nak Denny. Oh, jadi Anda yang mengusut kasus ini. Bagaimana perkembangannya? Apa pembunuhnya sudah tertangkap? Maaf, Anda... Dia adalah pengacaranya Malin. Apa? Mau apa kamu kesini? Pergi kamu dari rumah sini. Sabar, Tika. Dan sampaikan pada klien kamu bahwa saya akan tuntut balas. Saya tahu keterlibatan Malin. Dan saya akan sebarkan ke seluruh orang bahwa siapa klien kamu itu sebenarnya. Sebagai pengacara, saya harus memberitahukan Anda apa konsekuensi hukum yang akan Anda terima kalau Anda menyebar fitnah kepada klien saya, Pak Malin. Saya nggak peduli. Saya nggak takut dengan Malin. Pergi kamu sekarang. Tika,
Sudah. Bapak, mari saya antar keluar. Oke. Tenang, Tika. Maafkan sikap anak saya. Tapi Bapak harap maklum, Kartika baru mengalami kejadian yang amat tragis. Saya mengerti, Bu. Sebaiknya Ibu bicara pada anak Ibu. Kalau anak Ibu mencemarkan nama baik klien saya bisa menuntut balik. Ibu tahu kan siapa Pak Malin? Jadi kalau reputasinya hancur atau rusak karena fitnah anak Ibu, Pak Malin pasti menuntut ganti rugi yang besar pada Ibu. Saya kira saya permisi dulu. Selamat siang. Siang. Saya tidak takut dengan apapun, Mah. Saya tidak takut dengan pengacara brengsek itu. Sudahlah, Tik. Untuk apa kamu perpanjang lagi soal ini? Mama ngerti kalau kamu sakit hati karena perceraian ini. Mama juga kecewa dengan Malin. Malin memang menceraikan kamu. Tapi bukan berarti dia seorang pembunuh. Nggak mungkin dia mempertaruhkan nama baiknya dengan melakukan semua ini. Nama baik? Mama pikir mentang-mentang dia pengusaha terkenal, jadi dia orang baik-baik. Mama itu nggak tahu siapa Malin. Saya akan membongkar semuanya, Mah. Saya akan cari bukti-bukti untuk menghancurkan Malin. Saya permisi dulu. Tika, tenangkan diri kamu. Jangan melakukan apapun tanpa memberitahukannya pada saya dulu. Janji? Kamu juga jangan lupa ya, Den. Kamu janji mau bantu saya, kan? Permisi. Kenapa sih, Tika? Kamu nggak mau hidup tenang? Lupakan dendam itu. Lebih baik kamu tenangkan diri kamu. Mulai lembaran baru. Lupakan Malin. Tidak, Mah. Saya tidak akan bisa tidur nyenyak sebelum tuntas semua dendam saya. Apa yang kamu pikirkan itu nggak benar. Mah, suatu hari Mama akan membenarkan tindakan saya ini. Saya harus menghancurkan Malin sebelum jatuh korban lagi. Korban pembunuhan? Iya. Kenapa? Kamu belum tahu? Kamu belum baca koran hari ini? Belum, Pak. Tapi saya udah dengar kabar dari Malin. Tapi dia bilang rumahnya cuma kemalingan doang, Pak. Papa juga susah hubungin Malin. Tapi coba kamu cek. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Yaudah, nanti saya telepon Malin ya, Pak. Yaudah, oke. Udah apa-apa. Mailbox. Brengsek. Kawan gak ada kerjaan semua. Saya harus bicara sama Malin. Kenapa Malin menghindari Papa dan saya ya? Cinderella, biar Birong yang goreng-goreng sini. Nah, kerjaan aja kerjaan lo sendiri ya. Hah? Udah kelar kan nih? Kan Cinderella capek, perlu istirahat. Sekarang bobo, biar kurusan dikit ya. Diam nggak lo? Mas Wir, mendingan bantuin saya aja. Poati tuh badannya besar. Bantu saya dong, bikin cabai. Mas Wir. Emangnya gua mas lu? Enak aja lu. Udah sana, bantuin Arif ngulek cabai. Kalau nggak gue goreng bibir lo nih. Waduh, cuma atu-atunya. Itu dah. Iya. Cepetan bantuin. Mana? Nih bantuin. Oh. Dublekin begini. Tuh. Ti, Arif, ayo kita makan dulu. Kalian kan pasti sudah lapar. Nasuhir juga ayo ikut. Oh, Suhir juga diajak makan, Bu. Iya, Nasuhir kan juga bantu ibu. Iya, Atik. Suhir ikut makan. Kegeeran lu. Udah lu bawa cepetan sana. Oh iya. Najis gua kena tangan lu.
Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Li, bagaimana interviewnya? Ya, insya Allah besok dapat panggilan kerja, Bu. Alhamdulillah. Li, kenalkan ini Nak Suhir, temannya Ati dan Arif. Saya Mr. Suhir Birlong. Lili. Iya. Sekarang kamu cepat ganti baju, lalu makan sama-sama. Tapi sebelum lapar, Bu. Kamu pasti mau menunggu Nak Denny pulang ya? Kasian soalnya. Ya, nanti kamu bisa temani dia makan ya. Tapi Ibu lihat kok akhir-akhir ini Nak Denny sering pulang malam, Li. Katanya sih ia sedang menangani kasus penting, Bu. Jadi pulang malam terus. Saya istirahat dulu ya, Bu ya. Ibu makan duluan aja. Ya, saya tinggal dulu ya. Iya. Pak. Ada apa, Pak? Berapa semua? 7.500. Pak. Saya mau beli kerupuk singkong ini, Pak. Berapa, Pak? Semuanya. Apa sih jabatan kamu? Sampai semua orang begitu mencintai kamu. Bahkan setelah kamu menyakiti hati mereka, mereka tetap membanggakan kamu, mengharapkan kamu, menginginkan kamu. Sedangkan saya telah lakukan semuanya untuk Lili. Tapi hatinya tetap milik kamu. Mbok, ibu bilang benci itu artinya benar-benar cinta. Apaan sih lu? Gue jadi kesian sama Bang Suhir. Jangan-jangan dia emang cinta benar sama lu. Ya, Rip, lu lupa apa sama yang gue bilang? Roti me porope. Apaan artinya? Itu bahasa Inggris. Bego lu ah. Nggak ada waktu buat cinta-cintaan. Waktunya cuma buat nyari duit. Tapi, Po. Rip. Cinta itu cuma bikin kepala kita jadi pusing. Hidup kita jadi merana. Lu lihat tuh buktinya. Si Lili gara-gara cintanya sama Bang Malin, hidupnya merana, hatinya sakit terus. Juga Bang Denny. Korban cinta segitiga. Sementara Lili masih cinta sama Bang Malin. Denny ngarepin cinta Lili. Jadi runyem, ribet. Udah deh, gak usah ngomongin soal cinta juga. Po, yang Po ngomongin kemarin sama ibu tentang masa lalu Po, apaan sih? Dagang bakso. Cinta segitiga. Jangan-jangan sikap Denny belakangan ini berubah karena saya masih memikirkan Malin. Ya Allah, kenapa saya tidak bisa mengusir perasaan itu dari hati saya? Bantulah saya untuk melupakan Malin ya Allah. Bantulah saya untuk belajar mencintai Denny. Halo Tante, apa kabar Tante? Saya dengar Kartika udah pulang ke rumah Tante, gimana keadaannya? Jangan ganggu kami, Lin. Loh, saya kan cuma pengen tahu keadaannya Kartika Tante. Apa salahnya kita tetap menjaga hubungan? Kebetulan saya lagi di Jakarta ya, saya sempetin nelfon Tante. Apa itu salah Tante? Sudahlah, Lin. Jangan umbar lagi kata-kata manismu pada kami. Jalani saja hidup kamu. Dan jangan ganggu kami. Anggap aja kita nggak pernah kenal. Oke, kalau itu mau Tante. Tolong sampaikan salam saya buat Kartika Tante. Jangan lupa salam perpisahan. Sekarang saya tahu kamu di mana, Tik. Jenny? Lin, saya cemas mikirin kamu. Kamu bilang
rumah kamu kemalingan. Tapi saya baca di koran. Saya nggak mau kamu khawatir sama keadaan di sini, Jen. Tapi kenapa Kartika terlibat, Lin? Apa? Kamu belum baca beritanya. Kartika diwawancara oleh wartawan. Ada apa sih sebenarnya, Lin? Ya udah kamu masuk dulu, saya jelasin semuanya di dalam. Malin tadi telepon. Untuk apa? Iya, dan Mama sudah bersikap tegas. Mama katakan padanya untuk melupakan semuanya. Anggap aja kita nggak pernah kenal. Titik. Habis perkara. Mama udah capek, Tika. Mama ingin hidup tenang. Mama harap kamu juga bisa melupakan semuanya ya sayang. Mama tahu Malin telepon dari mana? Kata Malin, dia ada di Jakarta. Nomor teleponnya juga nomor telepon rumahnya tuh. Malin sudah kembali di Jakarta. Saya tidak boleh sia-siakan kesempatan ini. Ini. Saya sudah baca beritanya. Kok kamu gak cerita-cerita sama saya sih, Den? Ada apa sih, Den? Kok sikap kamu berubah belakangan ini? Den, ngomong dong. Apa salah saya sama kamu? Kamu gak salah apa-apa, Poli. Tapi kamu berubah. Kamu gak mau ngomong sama saya. Sekarang kamu pulangnya malam terus. Saya tuh sibuk ngurusin kasus ini, Li. Kamu harus ngerti dong. Ini tantangan buat saya. Tantangan besar dalam karir saya sebagai polisi. Karena saya akan membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha terpandang. Apa? Kenapa? Kamu keberatan? Saya membongkar kejahatannya Malin. Saya sengaja ngindar dari kalian. Karena saya nggak mau nyakitin hati kalian. Kalau ibu tahu apa yang saya lakukan terhadap Malin, ibu pasti kecewa sama saya. Dan kamu juga pasti akan kecewa sama saya. Kalau kamu melakukannya demi hukum, saya mendukung kamu, Den. Kamu mau dukung saya untuk menangkap Malin? Ibu, belum tidur, Bu? Kamu berselisih paham lagi dengan Pak Denny soal Malin? Ibu bangga dengan keteguhan cinta kamu pada Malin. Tapi hati ibu juga tidak tega melihat perasaannya Nak Denny. Yang ibu inginkan, kalian semua itu bahagia, Li. Saya juga ingin membahagiakan Denny, Bu. Tapi saya tidak bisa menipu perasaan saya sendiri. Kita berdua masih sama-sama memiliki harapan untuk Malin. Kapan ya, Li, kita bisa bertemu lagi dengan dia? Hanya takdir, Bu, yang bisa menjawab pertanyaan itu. Saya juga masih mempunyai harapan yang sama. Kartika ngebongkar rumah kamu, Lin. Iya, Jen. Saya juga nggak tahu dia maunya apa. Dia kabur dari rumah sakit jiwa dan tiba-tiba ngumpet di rumah saya. Ya ampun, Lin. Barangkali dia cemburu, Jen. Gara-gara dia tahu kalau saya mau menikahi kamu. Jen, saya harap kamu hati-hati, Jen. Karena saya tahu Kartika sakit.
Saya takut dia nyelakain kamu suatu hari nanti. Kamu harus jelasin ini sama Papa, Lin. Papa nelfon saya untuk menanyakan kasus ini. Iya, emang saya belum sempat ngobrol sama papa kamu. Burman kan nggak ada, Jen. Saya sibuk sama kerjaan, sibuk ngelayanin para polisi, wartawan, mengenai kasus ini kan. Saya harap kamu ngerti. Saya ngerti, Lin. Tapi Papa kan... Ini baru jam 9. Ayo. Ayo kemana? Tempat papa kamu. Ayo. Sekarang? Iya, saya yakin kalau jam 9 papa kamu belum tidur. Ayo, saya pingin ngomong. Bawa tas kamu. Papa selalu menanyakan kasusnya sama saya, Lin. Rupanya malam ini adalah malam keberuntungan saya. Tika? Kenapa? Kamu takut? Kamu pikir saya sudah jadi hantu? Kamu mau ngapain, Jen? Saya mau telepon polisi, kamu bilang dia gila. Nggak, jangan, saya bisa handle di sini. Hei Jenny, kamu pikir kamu telah beruntung merebut Malin dari saya? Hah? Seandainya saja kamu tahu apa yang telah diperbuat Malin pada saya dan Lily, kamu pasti akan berpikir 2 kali untuk menerima lamarannya. Lily. Siapa Lily, Lin? Rupanya kamu belum tahu siapa Lily. Jelaskan pada dia, Malin. Siapa Lily sebenarnya? Kalau kamu tidak mau menjelaskan pada dia siapa Lily sebenarnya, biar saya yang jelaskan. Lily ada perempuan dusun yang telah hancur hidupnya oleh Malin. Jangan, ayo. Jangan, kita jalan. Mau kemana kamu? Ngajar. Lin, kenapa Kartika bisa ada di sini? Saya Gimana dong, Lin? Saya udah bilang sama kamu kalau dia itu gila. Ayo tabrak saya. Kamu pikir saya takut? Saya bukan pengecut seperti kamu. Ini kesempatan emas untuk membunuh Kartika. Mereka akan menganggap ini kecelakaan.